jutaan Pak Indra. Juta. Iya, saya jualan flyering di tengah jalan, tiba-tiba orang megang flyer kita, telepon. Wow. Telepon, dia beli tuh. Dia lagi pacaran nih sama ekspat, suaminya beli. Habis itu dia nikah, beli lagi. Wow. Jadi kita after service kita jaga. Sebelum Jadi, nikah beli, setelah nikah beli lagi. Habis itu setelah menikah lagi beli lagi nggak? enggak apa, nikah mulu dia, punya anak akhirnya. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan, di Simatupang tepatnya, ya. Gedungnya sangat tinggi. Nah, namun ini satu prospek yang menurut saya ini satu prospek yang cukup bagus di kala pandemi, bahkan sebelum pandemi dan akan datang. Karena memang kebutuhan dari setiap manusia pada intinya itu butuh rumah yang pasti rumah yang nyaman, aman, ya. Bukan sekedar rumah, tapi lebih ke arah lifestyle. Nah, namun bukan itu yang ingin saya ulas. Dia ini penjualnya ya. Dia penjual dari unit apartemen ini, dan juga kita mau mengulas beliau ini lebih dalam, lebih detail lagi mengenai prospek beliau, prospek menjadi seorang penjual properti, baik apartemen, rumah, ruko, dan sebagainya. Ya, kira-kira prospeknya ini masih cukup bagus ataukah memang sekedar ngimpi saja untuk tahun 2022 ya. Sebelum itu kita akan coba lihat produk apartemen yang dia jual. Yuk ikut saya. Nah, kita sekarang sudah berada di lokasi Zara Apartemen. Nah, kebetulan kita nanti mau ketemu dengan seseorang namanya Zaki, Ahmad Zaki. Nah, nama lengkapnya. Namun sebelum itu saya mau cari si Eko dulu ya. Mungkin dia ada di kolam renang di belakang. Kita mau bicara, kita mau ngobrolin nih mengenai prospek menjadi seorang penjual properti. Waduh, tidur. Wah, kacau. Woi, bangun woi. Aduh, mentang-mentang di ini loh ya, di apartemen enak. Iya enak. Molor malah. Aduh, pagi nih. Sampai ketiduran dari sekolah gua. Iya, aduh. Gimana ya, Om Eko? Wah, ini enak banget nih ya, seger ya. Tadi abis ngapain aja di sini? Habis berenang. Habis berenang. Berenang. Berenang sama siapa lu? Aduh. Berenang Sama air sih. Lama amat sih, gue tunggu dari tadi. Lo. Iya, aduh, tadi itu dulu di depan tuh ngeliat kantor sama apartemennya, waduh, mewah banget. Lama iya sih. Gila banget. Meko, terus sebenernya tahu gak sih kita ngapain hari ini? Enggak. Gue tadi manjat dari pagar situ tuh belakang tuh. Berenang sini, enak seger. Nah, kita sebenarnya mau ketemu sama siapa? Ahmad Zaki. Ahmad Zaki itu satu orang. Bukan CEO nya Bukalapak ya? Bukan. Jadi Ahmad Zaki ini itu adalah penjual dari apartemen ini ya. Nah, kita mau tanyain nanti, banyak nih yang kita mau tanya ke si Doi, ya kan? Oh, udah hajar aja deh, hajar. Nah, pertama apa? Ayo apa? Apa ya? Ya, rumah, jangan tanya alamat rumah, ya kan? Ngapain juga nanya ke rumah? Ya, amat. Lo nanya lagi nomor rekening lagi. Orang biar transfer ke gua, gue ke dia. Nanti kita tanyain mengenai prospek apartemen dijual sama Doi gimana? Oh iya, selama pandemi itu nanti mas. Selama masa pandemi, apartemen ini gimana? Properti seperti apa bisnisnya? Kira-kira buat yang di luar sana ingin tahu tentang bagaimana prospek menjual properti, prospek ingin menjual properti sendiri. Nah, seperti apa? Nah, ini ada trik dan tipsnya dari satu orang ini ya. Mungkin bukan satu orang, dua orang mungkin. Ada dua orang ya. Dua orang narasumber. Ada dua orang narasumber yang akan kita temui. Kita mau tanya detail banget mengenai potensi bisnis properti, bisnis jual beli properti setelah second dan baru setelah dan dulu sebelum pandemi, sekarang pandemi dan setelah pandemi. Ini mantap ya. Oke, Pak Eko, kita ketemu sama Doi aja. Yuk. Kita mau ketemu sama orang yang langsung nih sekarang ya. Dia orangnya udah dalam.
Apa kabar Pak Oh, Indra? kabar. Luar biasa. Sohib kita ini. Nah, ini dia orangnya yang tadi saya ceritakan. Namanya Ahmad Zaki. Muhammad Ahmad Zaki. Muhammad Ahmad Zaki nama lengkapnya. Bukan bukan apa bukannya? Bukan. Nama yang sama. Nama yang sama. Nama yang sama. Mudah-mudahan rezekinya sama. Mudah-mudahan rezeki sama. Amin, Nah, amin. kita mau ngobrol sama beliau ini detail mengenai prospek dari properti, dari Yo. apartemen, Yo. dari apa lagi Pak? Kira-kira Apartemen, bangunan, office, bangunannya, rumah, speknya, semuanya, ya, semuanya. konsultannya, semua. Nah, kalau itu bisa. dia. Ini berarti jadi satu inspirasi. Inspirasi buat banyak orang. Ilmu bermanfaat. Nah, ilmu baru, ilmu yang bermanfaat buat luar sana yang ingin menjual properti atau apa nih Pak? Kita banyak bekerja di profesi bidang yang properti, menarik. di bidang profesi properti. Oke, Pak Zaki kita Kita ke dalam deh. Yuk. Zaki. ini di Zara. Izara apartemen ya. Ini Izara apartemen. Zara Produk apartemen. yang dijual oleh Pak Zaki dan Pak Nova. Ini enaknya manggil Pak atau Mas atau Om atau Tante? Kayaknya manggilnya Mbak, enaknya, Mbak. ini ya. Om Alium Gambreng. Bagaimana menjadi seorang penjual yang tangguh di masa pandemi. Ya, tangguhnya di masa pandemi seperti apa? Kita nanti ngobrol langsung sama Mas Zaki sama Nova. Kita mau tahu pengalaman beliau ini ya. Pertama ke Zaki dulu deh. Oke. Ya. Aduh, Sama Pak Indra. Zaki. Seneng banget nih ya. Jadi Dikunjungi ya. dikunjungin sama Pak Indra. Jadi kita di sini saat pandemi ini justru ini adalah tantangan buat properti konsultan, in-house. Jadi ada trik khusus. Karena sekarang orang jarang ada di rumah, jarang ada di luar, banyakannya di rumah. Jadi itu kita butuh satu yang bisa menjual. Berarti memang harus ada mungkin keyword ya. Keyword. Yang paling tepat untuk menggambarkan, mengilustrasikan promosi dari satu produk. Nah, sebenarnya itu kan bagian dari promosi. Cuman Benar. untuk bagian karirnya Pak Zaki sendiri, sebenarnya menjadi seorang sales ya, yang kita sebut Sales. penjual, tip penjual dari properti. Nah, kira-kira karirnya Pak Zaki, Om Zaki ini sampai dengan hari ini Ya. itu sudah berapa lama nih berkecimpung di dunia properti? Oke. Jadi sebenarnya properti itu dia kayak hidup saya sih. Properti udah hampir 10 tahunan lebih. Kenapa ini menarik? Pertama, kita bisa tahu. Jadi saya dari sales. Jadi itu jual properti dari door to door, di jalan-jalan flyering segala macem. Itu kita lakukan sampai akhirnya ada kejutan Pak Indra. Iya, saya jualan flyering di tengah jalan, tiba-tiba orang megang flyer kita, telepon, dia beli tuh. Dia lagi pacaran nih sama expat suaminya, beli. Habis itu dia nikah, beli lagi. Jadi kita after service kita jaga. Sebelum Jadi, nikah beli, setelah nikah beli lagi. Habis itu setelah menikah lagi beli lagi nggak? enggak apa, nikah mulu dia, punya anak akhirnya, beli lagi sampai 3. Karena saya jaga. Dengan baik ulang tahunnya saya tahu, segala sesuatunya tahu, saya jaga terus. Dan karir saya dari sales. Dari sales saya naik jadi SVP, asmen, sampai akhirnya saya jadi sales manager. Sekarang segmen. Dulunya beliau ini adalah agen properti ya. Siap, Agen betul properti. sekali. Nah, kalau menurut Pak Zaki mengenai prospek properti sendiri di Indonesia itu seperti apa? Terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau kita bicara Jabodetabek, kita harus lihat satu sisi. Pertama, membeli properti itu 3L, Pak. Lokasi, legalitas, dan lingkungan. Jadi dalam 3 hal, Lokasi, legalitas dan lingkungan. Nah, ada 3 poin tuh ya yang harus diperhatikan saat kita membeli sebuah properti yang baik. Sama dari sisi properti pekerja. Jadi pekerja properti itu ada 2 sebenarnya. Ada yang in-house, jadi dia digaji dari perusahaannya untuk melakukan menjual produk dari developer in-house-nya. Ada dari property agent. Agent Jadi properti ya? iya, jadi semua dia jual. Baik ruko, office, apartemen, kios, bahkan tanah itu dijual. Dan itu profesi yang menjanjikan karena kenapa? Komisinya Pak Indra. Oh gitu ya. Ini jualnya unit kayaknya bukan kiloan kan? Unit. Tadinya mau itu satuan. Kiloan. Nah, itu kita bicara properti itu banyak yang kejutan sebenarnya. Termasuk saat kita menjual karena kan harganya
nggak tanggung-tanggung ya, ada yang miliar, ada puluh miliar, ada yang triliunan bahkan. Triliunan ya. Triliunan ada. Itu triliun makanya satu gedung. Satu gedung. Satu gedung ya. Gedung office gitu. Office, Jadi tower. menjanjikan banget, Sangat menjanjikan. sangat menjanjikan. Kalau mengenai tadi kan udah dijelaskan mengenai karirnya Pak Zaki sendiri sudah 10 tahun ya berkarya di dunia properti, ya, berdedikasi di dunia properti. Nah kira-kira sukanya apa nih? Kenapa nyemplungin di properti, Iya. nggak mau tempat lain gitu? Jadi kalau bicara historis, properti itu kalau menurut saya, jadi zaman engkong-engkong gue nih dulu nih, gitu, gue di Betawi, itu orang kok jual tanah dapat banyak gitu, gede. Oh gede. Dapat duitnya gede, bisa pergi haji, bisa sekolah. Nah, kita bikin di Kalau sini. ditimbang tuh berapa kilo tuh? Ditimbang berapa kilo? Berapa centong tuh? Oh, centong, nah itu dia. Jadi menjanjikan gitu, enak ya jual properti, unsur tanah, unsur bangunan. Ibaratnya unsur tanah kalau kita doain aja udah jadi orangnya jadi bagus, orang jadi seneng datang beli di properti. Itu keadaan kepuasan tersendiri. Apalagi jadi konsumen loyal kita. Gitu. Iya. Itu yang membuat, dan yang paling penting sih komisinya, Pak Irfan. Komisinya. Komisinya gede, kita bisa jadi ratusan juta sampai miliaran bahkan ada. Miliaran. Seperti Komisinya itu sih. ya. Komisi. Kalau kita juga sebenarnya mau tahu juga nih mengenai besaran komisi cuan menjadi seorang agent properti ataukah in-house properti. Nah ini pilihannya antara dua nih, agent atau in-house. In-house ini bekerja berarti kan. Betul. Nah saat kita memilih menjadi agent properti berarti kita udah meninggalkan rasa nyaman ya, kenyamanan itu kita tinggalkan. Tidak ada gaji, betul. Betul. Tidak ada Kalau gaji. agent properti Jadi berangkat dari komisi ya, Komisi. besar komisi. Nah kira-kira reward yang diterima oleh seorang sales agent properti ini susahnya Menarik. gimana Pak? Jadi gini, kalau kita bicara agent properti, dia harus memperbanyak listing yang dijual. Banyak yang listing gitu ya? Listing sebanyak-banyaknya. Ibaratnya kalau bisa tuh ratusan ribuan juga boleh. Karena kenapa? Disitulah orang akan terbentuk permintaan dari kliennya. Akhirnya Oh, jadi closing iya. Jadi kunci utamanya untuk agent properti itu. banyakin listing, banyakin networking. Nah, Iya. itu ya kuncinya, keywordnya. Keyword. Ya. Nah, setelah itu oke. Kalau di in-house sudah jelas. Dia kita pakai gaji atau apa. Cuman satu, kita banyakin konsumen loyal sebanyak-banyaknya. Jadi dua ilmu itu bisa dikolaborasi nih. Bagi semua orang yang mau ke properti, in-house dan agent properti digabungin jadi suatu penjualan yang dahsyat. Jadi ada database, ada listing dikolaborasikan. Dikolaborasikan. Jadi database dan listing. Nah, oke. Untuk database dan listing yang Pak Zaki dapat itu dari mana saja, Pak? Sumbernya? Apakah mungkin dulunya Pak Zaki ini jalan kaki di mana nyebar-nyebar kartu nama, ya kan? Atau ke rumah orang gedor-gedor pintu, gitu, atau gimana? Kira-kira? Jadi dalam dunia properti itu ada evolusi dan revolusi juga. Jadi kalau dulu ada sales tradisional, ya. Evolusi ada nggak? Polusi sedikit-sedikit sama-sama. Jadi gini Pak Indra, orang banyak ngelakuin sesuatu dulu saat tradisionalism lah ya, dia bisa door to door, canvassing segala macam. Akhirnya meningkat cara bekerja properti itu. Orang main zaman dulu ada pameran, ada pasang iklan di koran zaman dulu, ingat Pak Indra kan dicari beli properti murah misalnya di Itu Jakarta. Salah satu Zaman dulu tuh, zaman dulu. Tapi kalau sekarang juga bisa diaplikasikan Aplikasi, juga. tapi dengan cara yang berbeda. dengan cara yang berbeda, dengan komunikasi yang berbeda Komunikasi ya, yang berbeda. Jadi, Jadi- kalau di digital ya, Digital. ya. Sekarang ada Instagram, Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok bisa jualan sekarang. TikTok bahkan. TikTok juga Setelah itu apa bisa lagi? jualan. Kita email ada YouTube juga. ada segala macam. Bahkan itu yang bikin sekarang lebih semua Lebih interaktif ya. lebih interaktif, Jadi bahkan seluruh intinya Indonesia dan dunia. masa pandemi ini berpengaruh nggak mengenai penjualan? Jadi gini, setiap kesulitan ada kemudahan. Ya, berarti. Setiap kesulitan ada kemudahan. Kemudahan. Jadi pada saat orang sulit, orang Setiap berpikir kemudahan pasti ada kesulitan. gimana nih inovasi. Akhirnya inovasinya kita bentuk tuh. Caranya ya sekarang dengan digitalisasi. Digitalisasi ya. Jadi orang tinggal share, dia buka WhatsApp, listingannya banyak, dia share ke setiap orang di broadcast. Kalau zaman dulu, sekarang link juga ada. Jadi Ke Facebook mempermudah bisa. orang-orang untuk melihat properti yang dia inginkan Diinginkan. ya. Yang pasti butuh apa? Selain kenyamanan, keamanan juga kali ya, sama harga. Nah, kalau menurut Pak Zaki nih pribadi, jujur Pak,
harga properti yang ditawarkan Pak Jaki kira-kira mahal nggak sih Pak menurut kacamata konsumen Pak Jaki? Jadi kalau saya lihat yang saya lakukan saat ini, jadi yang saya jalanin ya alhamdulillah propertinya di atas 1 M semua. Di atas 1 miliaran ya? Iya, 1 M. Nah itu kira-kira menurut konsumen Pak Jaki terbilang murah atau mahal? Jadi punya segmented sih Pak. Segmen Iya. tersendiri ya? Kalau yang high end Terbilang murah ya? bahkan ciri khasnya berbeda-beda. Kalau yang high end kan berarti gengsi pride-nya dia, orang Jakarta Selatan nyari yang high end di atas 2 sampai dengan 10 M. Lebih ke lifestyle sih ya. Iya. Apalagi sekarang bahasa-bahasa dari sisi medsos juga banyak kan, ada penthouse, ada apa gitu kan, jadi bisa ngemas ya, seperti itu sih seperti Gitu ya. Oke. Berarti pada intinya untuk menjual suatu produk memang menantang, tapi memang untuk masa pandemi ini kira-kira ada penurunan nggak? Apa Ya. nggak kira-kira omset dari kita nggak penjualan? munafik, seluruh sektor bisnis apapun saat pandemi ini turun. Tapi di celah-celah itu sebenarnya ada buyer yang mencari gimana saat pandemi ini dapat harga bagus. Itu yang kita cari, konsumen-konsumen loyal. Oke. Berarti ini menarik juga ya. Jadi intinya konsumen ini mencari masa pandemi, Betul. bukan untuk tinggal, justru untuk investasi ya. Investasi. Melakukan investasi, dia menanamkan beli properti dengan harga yang murah ya. Murah karena memang ada diskon. Betul. Ada diskon, jadi mereka beli sekarang Ya. dengan keyakinan bahwa unit propertinya itu akan dijual di masa yang akan datang setelah masa pandemi akan menjadi normal lebih tinggi ya. Jadi ada gap Benar. sendiri ya. Oh, Jadi oke. saatnya membeli. Ini sebenarnya bagus juga. Bagus juga untuk semua pembeli di luar sana untuk beli properti ya masa sekarang ya, Saat yang paling sekarang. tepat ya. Jadi kalau pengalaman saya Pak, dulu 98 saat reformasi orang pada kerusuhan segala macam, tapi banyak penikmat yang mencari nih barang-barang murah. Itu 98. Waktu itu naik lagi pada saat krisis apa. Jadi saatnya membeli pada saat ini, apalagi pandemi sekarang. Bisnis pada turun, ada jual murah dan di situ membeli. Dan saatnya membeli nanti menjadi investasi yang sangat besar. Seperti itu. Wah, ini menarik sekali nih, kita udah ngobrol banyak mengenai kenapa masa pandemi ini, kalau saya lihat kacamata saya ya, Pak Jaki, Pak Nova tetap survive karena memang pembelinya ada ya. Pembelinya tetap ada dan tetap roda perputaran bisnis tetap berputar. Berjalan Tetap terus. berjalan. Nah, kira-kira Pak Jaki, kalau Pak Jaki sendiri lebih memilih sebagai seorang agent properti ataukah sebagai house property bekerja di saat sekarang ini Pak? Sebenarnya kalau dua-duanya adalah pekerjaan yang sangat mulia sih Pak. Dua-duanya sangat bagus. Agent properti itu menarik, in-house menarik. Kalau saya sendiri cita-cita sih pengen bisa dua mix. Nanti saya bisa nge-developer, saya juga punya agent properti. Ya. Nah, Tujuan saya seperti itu. kalau agent properti itu sendiri, kalau buat Pak Jaki nih, nilai plusnya apa nih Pak? Nilai plusnya pertama, kita tidak hanya satu produk. Tidak hanya satu produk, Banyak produk ya? Iya. Kita ibaratnya mau sampai kios pun ada, sampai apartemen, ruko, office, sewa, beli, semua kita bisa. Oh, gitu ya. Dan kita ketemu. Berarti dari sisi komisi cukup menarik ya. Nah, kalau mengenai sisi komisi, Mas Zaki boleh buka rahasia nggak Oke. untuk Ini menarik sebagai nih. properti berapa persen dari nilai jualnya? Ya, sebenarnya itu ada di undang-undang kan ya, udah jelas buat Undang-undang dan Iya. undang-undang. 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 Jadi kalau properti saat ini rata-rata itu 3%. 3%. Jadi kalau kebayang, bisa lebih dari 3%. Bisa, itu tergantung dari Negosiasi, kliennya, negotiable-nya. Bahkan ada yang 5% loh. 5% bayangin. 5% dari nilai jual sebenarnya 1 miliar ya. Berarti komisi 1 unit itu 50 juta loh. Iya. Dipotong pajak. Ya kan? Jangan lupa bayar Tapi pajak. tetap aja 50 juta gitu diangkalin kisaran 50 itu ya. juta minimal. Ah, Paling 50 juta ya minimum ya. Pak Jaki kira-kira Jaki pernah kan. menjual 1 bulan berapa unit? Ya alhamdulillah sih pernah rekor di atas 5 pernah. Di atas 5 unit 1 bulan. Ya. Kebayang tuh ya nilai jumlah uangnya, pundi-pundinya Basic. ya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya agent property ataupun in-house property cukup menarik ya Menarik. untuk dijalani, karena memang banyak juga bertanya memulai bisnis ini, memulai karir ini, profesi sebagai seorang penjual, tenaga penjual ya di properti, banyak orang ragu karena masa pandemi ini kan kondisi ekonomi nggak menentu, pembelinya dibilangnya tanda kutip tidak ada, tapi kenyataannya ada banyak gitu. Ada. Makin banyak ya, Banyak banget. makin banyak ya. Jangankan gini, kalau properti
kita di ponsel handphone kita aja, kita ada database berapa, kita broadcast ada satu-satu, itu otomatis ada yang respon. Nggak mungkin nggak, baik sewa, beli segala macam. Kalau dia dari kliennya nanti jadi perantara atau referral atau apa, akhirnya kebentuk Intinya mesti aktif ya. aktif. Mesti aktif. Day to day-nya harus bener. Day to Jadi day-nya. banyak orang yang melakukan properti cuma sekali doang. Sebenarnya day to day-nya harus bener. Orang yang nggak jual karena dia memang malas ya. Males. Malas untuk bekerja, malah tidak punya semangat, nggak punya Dan- passion, jadi hanya ikut-ikutan. Benar. Nah, untuk kalian jangan ikut-ikutan, ikut-ikutan boleh, ya kan? Jangan sekedar ikut-ikutan, maksudnya gitu loh. Jadi ikut yang benar. Nah, ini dia sama Pak Jaki. Nah, oke. Pak Jaki mungkin kira-kira ada pesan nggak? Kira-kira yang ingin mengikuti Pak Jaki menjadi seorang agent properti ataupun tenaga penjual di in-house Siap. properti. Kalau saya sih pesannya, sekarang sih banyak milenial nih, anak-anak muda. Saatnya lah, dari kecil kalau perlu dari pas SMA tuh, udah saatnya tuh bisa jadi konsultan properti, agent properti. Karena kenapa? Bagus banget men. Dari kecil itu justru akan menghasilkan yang besar. Karena dengan komisi 50, dari mulai di SMA sudah mulai posting, digitalisasi, follow up konsumen, jaga hubungan after service itu akan jadi closing yang nggak terhingga. Makanya kalau ada mimpi, saatnya sekarang. Apalagi properti ini, wah, saatnya membeli. Jadi banyak kliennya. Ini menarik nih Om Eko. Eko, Ya, gimana? Tadi kita udah dengerin banyak panjang lebar ya dari Pak Jaki. Jadi, Seru. ini Pak Jaki lahiran tahun berapa Pak? Saya tahun 83 kebenaran. Lahirnya tahun 83. 83. Ini korupsi tahun apa? Muda-muda ini. 83 saya. 83 ya. Tapi urutan mukanya kok kayak tahun 70-an ya. Sebenarnya sih 95 masih cocok. Ini menarik nama Om Jaki karena memang gini ya, karakter untuk menjual tuh orang-orang yang bukan sekedar pintar ngomong ya, tapi Betul. lebih pendekatan approach ke klien lebih nyaman ya. Jadi membuat itu nyaman, mereka merasa aman juga, properti yang ditawarkan juga. Betul. Meskipun kalau sebagian orang bilangnya mahal, tapi nggak juga ya, itu hanya Nggak, asumsi. nggak ada yang nggak mungkin. Nah, nggak ada yang nggak mungkin karena itu asumsi dari orang-orang yang memang takut untuk Ya. memulai, betul ya. Nah, gitu Om Eko ya. Oh, gitu Ini ya juga, caranya. Om Eko juga salah satu orang-orang yang orang-orang penakut. Penakut. Kalau dia takut gini. Om Eko bukan takut. Cuman dia nggak mau. Jangan sendirian. Kalau Bisa aja. Iya, Pak Eko, Kira-kira apa nih? modal utamanya jadi sales properti itu seperti apa sih? Karena kan kadang gini, adalah konsumen yang udah ngobrol-ngobrol enak nih, udah ngopi-ngopi bareng, Yap. tahu-tahu cuman pertamanya interesting, terakhir jadi plain biasa. Nah itu kan ada triknya sendiri tuh, Yap. gitu. Terus Jadi gimana? modal pertama kita harus percaya diri, itu kunci pertama. Pede, Pede. Terus public speaking harus bagus. public speaking, Masa kita ngomong ini dia nggak ngerti atau apa, kita harus ada Wawasan. wawasan, ya. knowledge ya. knowledge ya juga. Terus dia juga harus bisa ngitung ilustrasinya. Ilustrasi Itu yang penting ya. Ilustrasi itu sama satu, nggak ada pekerjaan di properti kalau dia nggak yakin. Jadi dia harus yakin ini produknya atau apa segala macem. PD dari semua tadi ada, semuanya jalan, udah itu akan terjadi namanya closing. Closing. Sama after service. Jadi jaga nih. Oh, dijaga Konsumennya dijaga. Jadi konsumen loyal kita jaga. Kita jaga. Ntar dia repeat lagi tuh. repeat, Repeat Oh, suka bakal gitu ya? beli. Iya. Diref- Itu yang dibilang. direferensi gitu ya? Betul sekali. Referensi. Kalau dia nggak beli dia akan referensiin. Wah, pengen lihat seleb tuh. Ingat ini aja nih. Ingat Nova aja misalnya. Ingat saya aja misalnya. Itu akan kebentuk. Oh, Dan satu, jangan pernah takut untuk misalkan dia komplain. Jadi mau dia nelfon pagi siang sore malam, kita ladenin Pak. kadang-kadang Betul. apa ya, suka nggak percaya ya konsumen. Ini bener nggak sih kapan jadinya? Ya. Jadi Tapi sering- ada ya? Jadi gini, di seluruh Jakarta, Jabodetabek, ibaratnya bangunan yang tidak jadi apartemen banyak. Kita banyak beberapa. Tapi karena sales yang ngejaga hubungan baik, dijaga, di maintain, akhirnya konsumen itu percaya. Walaupun ada loh sampai 10 tahun akhirnya terbangun karena kepercayaan, trust. Jadi orang membeli properti bukan hanya developernya jadinya, bukan hanya kualitas produknya, tapi karena salesnya. Salesnya. Karena salesnya itu yang membeli paling rasa penting. kepercayaan ya. Kepercayaan dirinya.
Kepercayaan. Jadi trust terhadap sales. Rata-rata tuh konsumen di sini untuk okupasi sendiri atau untuk investasi? Jadi Biasanya. yang tadi saya bilang ada kategori, ada yang investasi, ada yang end user, ada investor. Kebanyakan yang di sini. Iya, jadi kalau di sini emang kalau apartemen itu saya bilang tadi perhiasan, jadi dia Perhiasan, investasi. investasi. Iya. Tapi tetap perhiasan. Grade gue punya apartemen nih, apartemen mewah nih. Gue punya penthouse nih. Oh. Gue punya apartemen yang private lift misalkan. Nah, biasanya ya konsumen itu kan macam-macam nih cara belinya. Betul. Itu biasanya pembayarannya mereka gimana? Maksudnya proses pembayaran di sini tuh Menarik. mereka ditawarkan seperti apa? Menarik. Misalnya cash atau Menarik. kredit atau seperti apa? Jadi kalau apartemen mewah dan apartemen jadi ada beberapa kategori. Misalnya orang yang masih baru beli apartemen itu dia biasanya KPA, ya. ya dia cicil, ada program developer misalnya cicil KPA DP, tuh kredit pemilikan apartemen kredit ya? pemilikan apartemen, Kalau R kredit pemilikan rumah ya. ya KPR rumah. Jadi kenapa itu bagus? Jadi orang tuh bisa cicil, misalnya cicil DP. Ada juga orang para investor yang besar emang uang dia beli langsung. Saya tawar nih murah nih karena harga perdana. Saya minta berapa persen gitu. Jadi harga termurah di cash-in. Cash trust. Iya, tapi saran saya untuk apartemen yang masih belum jadi, saran saya jangan cash. Oh, ini bangunan mewah nih, ya, sangat mewah. Ini Waduh. apartemen Izara di Simatupang, ya. Ini apartemen yang terbilang cukup mewah. Nah, ini harganya berapa nih Pak? Ini harganya 6,8 miliar. 142 harga 6,8 miliar. Nah, kira-kira Pak Jaki, triknya Pak Jaki untuk menjelaskan bahwa unit ini memang cukup menarik ya untuk dijual. Itu kira-kira apa sih Pak Jaki yang ditawarkan? Kelebihan dari propertinya? Gitu. Mungkin Pak Jaki apa nih kira-kira yang biasa Pak Jaki tawarkan ya? Bagaimana cara Pak Jaki menawarkan produk ini untuk meyakinkan si korban itu membeli? Jadi kalau bicara di selatan, rate orang selatan tuh tinggi. Oh, Gengsi orang keinginan tinggi ya, kemauan tinggi ya. Apalagi di perhiasan, apartemen Perhiasan. mewah. Oh, betul. Jadi trik pertama nih, kalau orang beli nih apartemen, konsumen orang selatan, rate-nya, gengsinya dulu kita ini. Gengsinya ya, gengsi dari mungkin di lingkungan ini dulu ya, lingkungan area sekitar dari apartemen Surrounding ini ya. sininya juga kita bisa lihat. Nah, selain itu juga apalagi Pak Jaki, selain dari lokasi, Lokasi, Lokasi. tadi saya bilang speknya juga, Ya. harga tanah ini, harga, harga tanah, sama perkembangan nantinya, Perkembangan. perkembangannya akan datang. pendananya gimana nih, Nah, meningkatnya properti. kalau dari unsur ini Pak Jaki mengenai apa pembangunannya, dari Pembangunan. apartemennya, kualitasnya, Kualitas bangunannya. pasti otomatis kayak di sini kan kita bisa lihat ininya marmer internasional. Oh, gitu. Ini yang Nani, iya kita jual di sini orang yang ibu-ibu sosialitas suka, wah ada dapur bersihnya loh ada bu. bersihnya. Oh, buat main. Bu, island ini bagus bu, island Oh, ini. akhirnya. Iya, Apalagi abis itu kita puji ibu udah cakep, keren. Nah, Ibu harus ada perhiasan, berlian udah banyak bu nih, Oh, sambil gitu ya. dicadain deh tuh. Kita ada dapur bersih, dapur kotor, terus kita juga bisa lihat. Kita hipnotis di show unit. so unit. Jumlah kamar kali, jumlah kamar ya, jumlah kamar. Kita jelasin. Tapi jumlah kamar kan menentukan dari si kemampuan si pembeli juga ya. Betul. Makanya kita selalu nanya nih, misalnya Pak Indra nih, Pak Indra rencana buat saya buat invest atau tempat tinggal itu selalu. Kedua, kita tanya Oh, Bapak. saya sih selalu beli properti buat hadiah aja. Waduh, buat hadiah. Waduh, buat hadiah. Kalau Pak Indra mah. Kecil ya. Amin. Nah biasanya kalau ibu-ibu sosialita, smooth, kalau dia suami istri apalagi dia duduk, saya dudukin di situ aja nih Pak, duduknya di situ dong. Di situ ya. Oh, langsung beli ya, langsung maju dompet ya, langsung Duduk. Ini Pak Indra duduk nih. Oh. Sekarang duduk Pak Indra misalnya. Coba saya mau nyobain nih, Iya, duduk. Aduh. Ya udahlah, saya beli langsung deh. Saya langsung beli, udah deh. Bapak dia duduk aja udah kelihatan enak kan. Itu pasti saya akan Gitu bawa. ya. Disitulah kita jelasin Membawa perasaan ya. perasaan, Perasaan. energinya, feel. Feel-nya ya, feel-nya ya. Jadi saat datang ke apartemen mewah itu wajib seorang properti sales dudukin desa ini. Jadi so unit ya. Dudukin. Biar dia merasakan, oh iya, rasa nyaman. Nyaman. Nyaman bro, Ini dulu. nyaman? Nyaman. Wah, nyaman banget, ini enak banget ya. Jadi beli Malah satu. bro. Kita Sama dudukin. Kita ajak ngobrol di sini gitu. Gimana Pak Indra? Tadi udah lihat lokasi gimana? Misalnya seperti itu contohnya.
dia akan menjawab biasanya, dia jawab dia akan lakukan. Oke banget nih Pak Jadi, situlah kebutuhan Bapak dari yang tadi 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, pilih yang mana gitu. Kita harus arahkan. Kalau dibilang saya kan cocok yang ini, yang 3 bedroom yang bisa. Dan situ langsung kita buat lah gimana identifikasi. Ya, kita bikin itu ilustrasi dan pilihan unit. Gitu. Oke, Pak Jaki. Nah, sekarang saya mau ngobrol Pak Jaki lebih apa namanya? Jangan dalam-dalam Pak, gini. Saya mau pribadi. Baik. Pak Jaki saya beli mobil rumah ini. Beli sekarang? Iya, malamnya beli. Mantap ya. Gue satu ya KTP, NPWP. Oke, Pak Jaki. Terima kasih informasinya. Dibantu Kita kembali lagi ke Kopi Ngehe di episode yang berikutnya.